أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. وما كان هذا القرآن أن ayat 36 dugi ka 38 mih. Nuhun, Bah. Laras ka Bandungan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat Yunus ayat 36. Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan
Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ayat 37. Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran sebenarnya kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah Ya tuh Pak Ustadz. ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah Al-Quran, dan ajaklah siapa yang di antara kamu orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. 39. Bahkan yang sebenarnya mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurnanya, dan belum mereka peroleh penjelasannya. Demikianlah hanya umat-umat yang ada sebelum mereka telah mendustakan Rasul, maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang zalim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Please standby, kosongkan frekuensi. Sebelum saya tutup, kita berdoa dulu untuk saudara kita Kang BB ya, yang tadi meninggal dunia. Jurusan Bofi, tidak lupa lagi Pasadeli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ila hadratina bil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kirami al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Ya Allah, semoga Kang Bebe yang telah meninggalkan kita semua dicangkan di alam kuburnya, dimaafkan atas segala kesalahannya baik terasa ataupun tidak. Andai kata dia mempunyai kenikmatan, semoga ditambah nikmatnya. Apabila ada kesalahan, memang sifat manusia sering bercanda di frekuensi, mohon maafkanlah. Dan keluarganya juga mudah-mudahan diberikan kesabaran berkat umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita mulai, izinkan beberapa menit ke depan saya akan menyampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 72 yang menerangkan khianat terhadap amanat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa syukrillah bi ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa baina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa amalal insanu innahu kana zaluman jahula. Raya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, di pagi hari ini atas izinnya kita bisa berjumpa kembali di acara Sahabat Kultum Insani. Juga terkoneksi juga CH023. Salam sehat, salam santun untuk Anda semua. Di dalam Al-Qur'an dikatakan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah tawarkan suatu amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka mereka tidak mau membawanya amanat tersebut. Tidak mau dia menerimanya amanat tersebut. Dan takut dia menerimanya. Kemudian diterimalah oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat aniaya lagi bodoh. Jamaah yang saya hormati, sebelum saya lanjutkan, ada salah satu hadis mengatakan, Innalillahi ta'ala malaikatus suyahina fil ard yubaligunani an ummati salamu fa'idas sholah ahadun alaya min ummati fil yaumi mi'ata marah. Qadallahu ta'ala lahu mi'atahu hajatin sab'ina minha fil akhirati wa salasati fid dunya. Yang artinya jamaah yang saya hormati, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai para malaikat sebanyak 70 yang selalu berjalan di muka bumi, serta dia menyampaikan kepadaku salam dari umatku. Apa yang disampaikannya? Maka apabila ada seorang dari umatku yang membaca sholawat untuk saya di dalam satu hari 100 kali saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan 100 hajatnya, 100 kebutuhannya. Begitu. 70 dari antara hajat itu di akhirat nanti dan 30 di dunia sekarang. Jamaah Sahabat Kultum Insani, sementara mereka ulama menerangkan. Jadi yang dimaksud dengan amanah itu apa? Amanah itu adalah tauhid, yaitu kalimat syahadat, kalimah iman, kalimah nur, dan kalimah takwa. Jadi semua itu diucapkan dengan kalimah amanah. Begitu. Ya, sebagai perhatian bahwa semuanya itu hak. Begitu jamaah. Atau beberapa kewajiban yang terjaga yang diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukallaf. Ya. Atau orang-orang yang sudah balik. Yang mana? yakni sudah berkewajiban mengerjakan syariat agama. Nah, begitu. Dan mereka telah percaya, dipercaya memikul amanah tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang saya hormati, telah mewajibkan mereka untuk menerimanya dengan taat yang sebaik-baiknya serta menjaganya, dan menyuruh pula agar supaya mereka ini memeliharanya dan menjaganya serta dia menunaikannya tanpa diselangi oleh sesuatu pun dari hak-hak yang lainnya. Jamaah yang saya hormati, di pagi hari ini dari Abdullah bin Umar bahwa dia berkata, kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu 24 huruf. Dan satu hari satu malam juga 24 jam. Maka apabila seorang hamba ini mengucapkan kalimat ini dengan ikhlas, pada saat yang samar-samar atau tersembunyi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosamu yang kecil dan yang besar.
yang samar-samar dan yang terang dan yang disengaja maupun yang karena lalai dengan sebab kemuliaan kalimah-kalimah tersebut. Jamaah sahabat Kultum Insani yang saya hormati, di pagi hari ini dikatakan bahwa tatkala amanah itu ditawarkan kepada Adam alaihissalam, maka dia berkata, ya Tuhanku, sungguh langit, bumi, gunung-gunung dengan kebesaran dan keluasannya ini, mereka tidak kuat membawa amanat itu dan mereka tidak mau. Maka bagaimana saya ini akan kuat membawanya dengan kelemahan saya ini? Jemaah, bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala? Pelaksanaannya bahwa adalah dari kamu, sedang kekuasaannya adalah dari aku. Begitu, maka adapun membawanya amanat itu, firman Allah Subhanahu wa taala, khudha wala takhaf. Begitu, ambillah. Jangan takut. Begitu al-ayat. Maka dia Allah Subhanahu wa taala jamaah memperlihatkan tongkat Nabi Musa di dalam pandangan Firaun laksana ular besar, sehingga mereka sama takut, dan memperlihatkan tongkat itu kepada Musa hanya kayu sehingga dia tidak takut. Jamaah yang saya hormat, amin, jangan takut. Demikian juga jamaah amanat itu diperlihatkan kepada langit merupakan suatu yang berat, maka dia tidak mau membawanya dan takut daripada amanah itu, dan diperlihatkan amanah itu pada pandangan manusia merupakan suatu yang ringan, maka dia sanggup membawanya. Jamaah yang saya hormati, kalau ditanyakan apakah hikmahnya langit tidak bersedia membawa amanat itu dengan keadaannya yang besar dan bentuknya pun besar, dan manusia yang membawanya dengan keadaan yang lemah, kami jawab, karena langit itu tidak merasakan lezatnya surga dan manusia merasakan lezatnya surga, maka dia membawanya amanah itu agar supaya dia bisa sampai ke surga. Begitu. Kata sementara mereka ulama jamaah yang hormat, yang dimaksud dengan amanah ialah sholat 5 waktu. Hafidhu ala sholawati was sholawatil wusta wa kumulillahi qanitin. Begitu, peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan berdirilah dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW mengatakan, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, waman tarakaha faqad hadamadin. Salat itu tiang agama. Barang siapa mendirikan salat maka berarti dia menegakkan agama, dan barang siapa meninggalkan salat maka berarti dia menghancurkan agama. Begitu. Dan diriwayatkan bahwa Ali karamallahu wajhah jamaah apabila telah masuk waktu salat maka berubahlah cahaya mukanya. Di dalam hal itu ditanyakan kepadanya jamaah, maka dia berkata, sungguh telah datang waktu amanah yang telah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada langit, bumi, gunung-gunung. Maka mereka semuanya tidak mau membawanya. Kemudian saya bawa amanah itu dengan sifat lemah saya, dan saya tidak tahu apakah saya bisa menunaikan ataupun tidak. Jemaah, kata sementara mereka atau ulama, yang dimaksud dengan amanah ialah semua anggota badan kita. Maka mata adalah amanah, maka seharusnya ditahan untuk melihat sesuatu yang haram. Qul lil mu'minina yaghuddu min absharihim, katakanlah olehmu Muhammad pada orang-orang yang beriman agar mereka memejamkan penglihatan mereka dari yang haram. Dan perut juga adalah amanah yang seharusnya ditahan masuknya sesuatu yang haram. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la ta'kulu riba. Janganlah kamu makan harta yang riba, yang samar-samar, apalagi hartanya yang haram.
Satu kali makan satu uap, makan yang haram 40 hari 40 malam doa dan sholatnya ditolak. Itu satu uap. Tinggal kita hitung siapa yang paling banyak makan. Hati-hati makan barang haram. Innal ladzina ya'kuluna amwal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wasayaslawna sa'ira. Gitu. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak-anak yatim piatu dengan cara aniaya, sesungguhnya mereka itu sama makan di dalam perut mereka akan api dan mereka akan masuk neraka syair Allah. Jamaah. Dan lisan juga ini adalah amanah yang seharusnya ditahan dari ghibah, dari kata-kata yang keji, dari ngomongkan batur di belakang. Ya. Firman Allah wala yaghtab ba'dukum ba'dun. Dan janganlah bergibah sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Mengbengewe jelemana mending kana diomongkeun eueuh daripada aya mah. Bogoh deui. Telinga adalah amanah yang seharusnya ditahan dari mendengarkan segala yang mungkar dan yang dilarang. Aduh hayang nyahokeun kadengikeun aing ngomongkeun naon ya. Urang dedengikeun bila perlu tidak perlu. Hal-hal yang samar hal pidosaeun mah tidak perlu didengikeun. Didorakaeun. Telinga adalah amanah yang seharusnya ditahan dari mendengarkan segala yang mungkar dan yang dilarang. Tidak boleh mendengarkan yang jelek-jelek, tidak boleh kepo. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, akan dipinta pertanggungjawabannya nanti. Dan janganlah kamu mengikuti, memperhatikan apa yang kamu tidak tahu. Ingin tahu sifatnya orang seperti itu. Di kuping-kuping jamaah yang tidak perlu, hal-hal yang tidak penting. Tangan juga, kaki, arji, semua adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kata sementara ulama jamaah yang saya hormati bahwa yang dimaksud dengan amanah ialah Al-Quran yang seharusnya kamu tetap membaca, mempelajari dan mengajarkannya secara istiqomah. Nah, di dalam salah satu hadis diterangkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat kepada Lauh Mahfuz, "Wahai Lauh, di mana amanah yang telah aku serahkan kepadamu?" Yakni Al-Quran. Apa yang telah engkau perbuat dengan amanah Al-Quran itu? Kata Allah, wahai Tuhanku, amanat itu telah saya wakilkan kepada Israfil dan telah saya serahkan kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wahai Israfil, apakah yang telah engkau lakukan terhadap amanahku? Kata Israfil, Tuhanku, amanat itu telah saya serahkan kepada Mikail. Dan Mikail diserahkan kepada Jibril. Kemudian dia Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Jibril serta berfirman, apakah yang telah engkau perbuat terhadap amanahku? Kata Jibril alaihi salatu wassalam, jamaah, wahai Tuhanku, amanat itu telah saya serahkan kepada kekasihmu yang nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, maka dia Allah Subhanahu wa taala berfirman, coba datanglah olehmu sekalian anak kekasihku Muhammad dengan lemah lembut. Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam jamaah datang kepada Nabi Muhammad serta berkata, wahai Muhammad, bersikaplah yang baik. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, wahai kekasihku, apakah Jibril telah menyampaikan kepadamu akan amanahku? Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah yang telah engkau perbuat dengan amanah itu? Kata beliau, Tuhanku, telah saya sampaikan kepada umat saya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wahai para malaikat, datangkanlah umat kekasihku Muhammad sehingga aku akan bertanya kepada mereka mengenai amanat itu. Maka jamaah yang saya hormati, Nabi Muhammad SAW, wahai Tuhan, umatku adalah orang-orang yang lemah. Mereka tidak mampu hadir di hari ba'anmu. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam, jamaah yang saya hormati juga, ya Allah, ya Tuhan, berilah saya izin untuk datang kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Jadi Allah akan memberikan izin kepada beliau.
Kemudian beliau berkata, wahai Nabi Adam, engkau adalah Abu Bash, ayah dari sekalian manusia, sedang saya adalah Nabi mereka. Kalau mereka ditimpa suatu penyakit, musibah, maka kitalah yang susah. Maka dari itu ambillah separuh, setengah dosa-dosa umatku yang saya setengahnya, sehingga mereka itu selama dari pertanyaan dan dari hisab. Jamaah sahabat kutub insani, di pagi hari ini Nabi Adam alaihissalatu wassalam berkata, wahai Muhammad, saya sibuk dengan urusanku sendiri, maka saya tidak bisa. Kemudian Nabi Muhammad SAW jamaah kembali dan pergi ke bawah arsy, serta dia meletakkan kepalanya sambil dia sujud dan dia menangis dengan tangisan yang keras sekali, merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan siap berkata, ya Tuhanku, saya ini tidak. Ya tuh Pak Ustadz. Oke. Ya siap. Oke, terima kasih. Begitu. Nabi Muhammad SAW jamaah yang saya hormati kembali pergi ke bawah aras, letakkan kepalanya sambil sujud dan menangis dengan tangisan yang keras sekali, merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berkata, ya Tuhanku, tidak, mohon kepadamu untuk diriku sendiri, tidak untuk Fatimah anak istriku, dan tidak untuk Hasan dan Husain, bahkan saya maksud minta untuk semua umatku. Begitu jamaah. Tidak egois Nabi Muhammad itu. Firman Allah Subhanahu wa taala, sifat kasihnya jamaah dermanya, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah engkau akan kuberi, dan berilah syafaat dia, engkau akan kuberi wewenang bisa memberi syafaat. Aku beri umatku apa-apa yang kau senangi, bahkan di atas apa-apa yang kau senangi. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarada, dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberi kepadamu, maka engkau akan menjadi rela, puas, senang. Anal matluba fatlubni ijaduni wa in taqlub siwaya alam tajiduni. Saya adalah yang dimintai, maka mintailah kepadaku, maka kamu akan mendapatkan dariku. Dan apabila kamu minta selain aku, maka tidak kamu dapatkan dari aku. Itulah jamaah yang saya hormati, yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberikan cahaya iman, sehingga kita diberikan tetap istiqomah kepahaman di dalam mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih atensinya. User owner semuanya alhamdulillah masih bertahan di pagi hari ini untuk mendengarkan kultum di pagi hari ini. Anda bisa menyetel untuk selanjutnya ya. Oke, saya kembalikan kepada net control station 168 dengan operator Caca, saya 001 dengan operator Yahya Yusliha, standing by. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Al-Quran was'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkina minhu ma nasina wa alimna minhu ma sahilna wa wajibna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Mangabah. Ya Allah, dengan Al-Quran karuniakanlah kasih sayangmu kepada hamba. Jadikan Al-Quran sebagai imam